keikutsertaan Khilafah Utsmaniyah dalam Perang Dunia Pertama tidak berakhir dengan baik. Satu persatu wilayah khilafah terpisah dan lepas dari kekuasaan pusat di Istanbul hingga hanya menyisakan wilayah Turki itu sendiri. Khalifah Mehmed Rashad wafat dalam usia uzur. Perang Dunia Pertama dinyatakan berakhir pada 1918 dengan pihak sekutu yang keluar sebagai pemenang. Istanbul diduduki oleh tentara Inggris dan Perancis. Di kondisi genting seperti ini, muncullah Mustafa Kemal Atatürk, seorang yang tadinya hanya prajurit biasa di bawah komando Enver Pasha. Karir militernya yang menanjak pesat membuat Mustafa Kemal diangkat menjadi pimpinan unsur-unsur Turki muda yang masih tersisa. Mereka kemudian membuat pemerintahan saingan di Ankara, Turki Büyük Millet Meclisi atau Majelis Akbar Nasional Turki untuk menandingi pemerintahan khalifah di Istanbul. Mustafa Kemal menggiring opini umum untuk mendukung perjuangan Ankara yang berlandaskan nasionalisme Turki. Mereka menuduh Khalifah Wahiduddin, penguasa khilafah saat itu, telah membantu Inggris dan merampas kepemimpinan bangsa Turki. Pada 1 November 1922, Mustafa Kemal memutuskan kesultanan dihapus dari lembaga khilafah. Khalifah Wahiduddin diusir dari Istanbul dan kedudukannya digantikan oleh saudaranya Abdul Majid II. Abdul Majid menjadi khalifah tanpa kekuasaan. Umat Islam tidak lagi memiliki khalifah yang syar'i. Tidak cukup menghapus kesultanan, Mustafa Kemal telah menyiapkan pukulan yang mematikan dengan mengumumkan penghapusan khilafah. Selama 2 tahun, ia menciptakan isu-isu yang mampu membangkitkan perlawanan terhadap khalifah. Ketika iklim politik makin memanas, pada 3 Maret 1924, Majelis Akbar Nasional Turki yang dipimpin Kemal mengeluarkan keputusan bahwa Khilafah Utsmaniyah dihapus dan diganti dengan Republik Turki, serta mengusir seluruh anggota keluarga Utsmaniyah dari wilayah Republik Turki. Di hari itu juga, pasukan militer dan kepolisian mengepung Istana Dolmabahce, kediaman Khalifah Abdul Majid. Mereka mengusir khalifah ke Swiss dan dengan demikian tamatlah riwayat institusi Khilafah Utsmaniyah untuk selama-lamanya. Mendung menyelimuti dunia Islam. Negara khilafah yang telah membersamai umat selama 1300 tahun kini telah tiada. Mustafa Kemal telah merobohkan negara khilafah dan mewujudkan mimpi kaum kafir. Sukacita merambah di kalangan penjajah Eropa, dan sebaliknya, duka cita dirasakan begitu perih di kalangan muslimin sedunia. Tatkala Kemal Atatürk menghancurkan Khilafah Utsmaniyah pada 3 Maret 1924, kemarahan muslimin berkobar di semua sudut muka bumi. Pada 7 Maret, dari atas mimbar Masjid Umayyah di Damaskus, Syekh Abdul Qadir Al-Khatib berkhutbah panas untuk membela Khilafah Utsmaniyah. Di Bosnia, pada 11 Maret, kaum muslimin di sana serentak memprotes runtuhnya khilafah. Hal senada juga disampaikan Grand Sheikh Al-Azhar di Mesir. Pada 15 Maret, Syekh Muhammad Abu Fadl Al-Jizawi menyampaikan penolakan kerasnya atas perbuatan zalim Kemal Atatürk. Begitu pula muslimin di Albania, India, Libya, Palestina, dan negeri-negeri lainnya. Secara serempak, mereka mengutuk Atatürk yang telah mengusir khalifah dan melumat habis hukum Islam di ranah publik. Resonansi kekalutan global atas gejolak ini muncul juga pada kaum muslimin di Nusantara. Dengan cepat, dalam waktu tak lebih dari 2 bulan setelah Khilafah Utsmaniyah runtuh di Garut,
Pada 19 hingga 21 Mei 1924, tokoh-tokoh Islam yang berasal dari Sarekat Islam seperti Haji Umar Said Cokro Aminoto dan Haji Agus Salim, dari Muhammadiyah seperti Haji Fahrudin, dari Al-Irsyad seperti Syekh Ahmad Surkati, dari Tashwirul Afkar seperti Kiai Haji Wahab Hasbullah, dari perwakilan ulama tradisionalis seperti Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, juga segenap tokoh-tokoh lain dari Persyarikatan Ulama, Musyawaratul Ulama, Jamiat Khair, Syamilil Huda, Nahdlatul Wathon, dan organisasi Islam lainnya di Nusantara langsung bergerak cepat menyelenggarakan Kongres Al-Islam Hindia kedua. Dalam momen besar ini, Haji Agus Salim yang memimpin Kongres Al-Islam Hindia kedua berorasi lantang menyampaikan kesimpulan Kongres di hadapan seluruh tokoh Islam yang hadir bahwa Kongres Al-Islam Hindia menghendaki persatuan dan sudah menjadi tugas Kongres ini untuk mencari solusi dalam masalah khilafah. Institusi pendidikan Islam tertua di dunia Islam waktu itu, Al-Azhar itu merespon pembubaran khilafah oleh Majelis Tinggi Turki itu dengan mengadakan suatu muktamar khilafah yang nanti akan mengundang wakil-wakil umat Islam dari Maghrib wal Masyriq, ya, dari mulai bagian barat dunia Islam sampai kemudian bagian timur dunia Islam, yang dalam hal ini adalah kaum muslimin di Hindia Belanda. Surat undangan dari Al-Azhar diterima orang-orang Arab di Batavia yang segera menyambungkannya ke pimpinan Sarekat Islam Cokro Aminoto. Pada 4 hingga 5 Oktober 1924, Cokro Aminoto mengumpulkan para ulama dan tokoh pergerakan Islam di daerah Genteng, Surabaya untuk membahas undangan dari Al-Azhar yang berencana menegakkan khilafah kembali. Dalam pertemuan di Surabaya ini, para tokoh dan ulama dari Sarekat Islam Pusat dan Cabang, Muhammadiyah, Al-Irsyad, At-Tadibiyah, Tashwirul Afkar, Ta'mirul Masajid, dan gerakan-gerakan Islam lainnya memutuskan untuk mendirikan Sentral Komite Khilafat. Inilah organisasi Islam pertama di Nusantara yang secara gamblang menandaskan tujuannya untuk menegakkan khilafah. Mereka berkeyakinan atas dasar hukum Islam bahwa kaum muslimin tidak boleh tidak mesti mempunyai khalifah atau imam yang memegang pemerintahan dalam urusan agama dan dunia. Sentral Komite Khilafat menjadi wadah raksasa yang menaungi hampir seluruh organisasi Islam di Nusantara kala itu. Tanpa mengenal lelah, mereka berdakwah seluas-luasnya untuk menyebarkan pengertian dan pengetahuan tentang kepentingan khilafah dalam Islam. Pada 24 hingga 27 Desember 1924, di Surabaya, diadakanlah Kongres Al-Islam luar biasa. Sesuai namanya, kongres yang diadakan Sentral Komite Khilafat ini memang sangat luar biasa dengan berkumpulnya seluruh ulama dari tanah Jawa dan luar Jawa, baik dari golongan modernis maupun tradisionalis, hanya untuk menyambut undangan dari Al-Azhar Mesir untuk menegakkan khilafah. Dalam Kongres Al-Islam luar biasa pada Desember 1924 ini, Cokro Aminoto berorasi lantang bahwa seorang Islam yang tidak mengindahkan dan memperhatikan seruan dari Kairo untuk menegakkan khilafah, sungguh mati roh keislamannya. Begitu pula Haji Fahrudin dari Muhammadiyah. Ia menyemangati peserta kongres agar jangan pesimis dalam menghadiri Muktamar Khilafah Global di Kairo. Bagi Haji Fahrudin, Islam tidak membeda-bedakan umat dan kepandaian. Anak Hindia tidak akan kalah dengan anak Kairo dan lain-lain negeri, terutama untuk mempersatukan pikiran buat mengadakan khalifah. Peserta Kongres Al-Islam luar biasa bersepakat untuk mengirim 3 representatif Muslim Nusantara guna menghadiri Muktamar Khilafah di Kairo, Mesir. Mereka adalah Suryo Pranoto dari Sarekat Islam, Haji Fahrudin dari Muhammadiyah, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, seorang perwakilan ulama tradisional yang kelak mendirikan Nahdlatul Ulama.
ketika para ulama dan tokoh pergerakan Islam di Nusantara dan dunia sudah menyiapkan ide dan tenaganya untuk menegakkan kembali khilafah, negara penjajah yang menjadi adidaya saat itu, Inggris, segera bereaksi untuk mencegah usaha-usaha mereka. Inggris memainkan pion-pionnya di Timur Tengah untuk saling bersaing menjadi khalifah sehingga umat menjadi bingung. Jadi memang waktu itu banyak sekali tokoh yang yang diundang pada saat muktamar waktu itu ya, diundang untuk mengikuti muktamar khilafah di Mesir gitu ya. Jadi memang waktu itu seharusnya Syekh Wahab itu ikut di situ, tapi karena sesuatu hal beliau akhirnya tidak bisa mengikuti muktamar tersebut. Di Jazirah Arab, gerakan Abdul Aziz bin Saud dari Najd yang disponsori Inggris berhasil merebut 2 tanah suci pada awal tahun 1925 dengan dalih ingin memberantas Syarif Hussein yang bertentangan dengan Salafus Saleh yang mendirikan kerajaan Arab Saudi, dan tiada sedikit pun terbetik dalam pikiran Abdul Aziz bin Saud untuk menegakkan kembali khilafah. Tapi karena peta dunia memang sudah lemah ya, dan Turki Utsmani sudah tidak lagi mungkin dibangun kekuatannya, ya akhirnya semuanya gagal gitu. Tapi reaksi itu menunjukkan itu pertama hubungan itu kuat, ya psikologinya itu kuat, relasinya itu ada gitu. Dan itu menurut saya yang dirasakan oleh umat Islam di seluruh dunia gitu. Dan sampai sekarang masih ada sekarang di kalangan umat yang masih tetap kehilangan atas kerinduan kebersatuan umat Islam dunia itu. Sebagainya sudah ada yang tenggelam melupakan dan sudah menerima Barat, ya, menerima demokrasi, menerima sekularisme, menikmati apa adanya. Sebagian lagi umat ada yang terus merindukan itu untuk bangun kembali, bangkit kembali. Periode setelah tahun 1924 menyaksikan kegetiran ketika kaum muslimin kehilangan sosok khalifah yang bisa dibaiat, sosok imam yang menjadi perisai mereka. Kaum muslimin sedunia, termasuk di Nusantara, tidak akan pernah melupakan bahwa dulu seluruh dunia Islam pernah bernaung di bawah kepemimpinan yang satu, Daulah Khilafah. Kenangan itu begitu jelas tercatat dalam sejarah emas kita dengan segala dinamikanya. Catatan sejarah yang sangat kuat bahwa khilafah pernah meninggalkan jejaknya di Nusantara. Spirit Islam yang tertanam kuat di hati muslimin membuat mereka taat kepada syariat. Dengan syariat inilah keterikatan muslimin Nusantara dengan khilafah terjadi begitu erat. Perjuangan penegakan syariat Islam dan khilafah pun tidak pernah berhenti setelah khilafah Utsmaniyah dihancurkan pada 1924. Tuntutan kekhilafan akan terus muncul sampai prediksi Rasulullah khilafah alamin haji nubuwah itu terjadi. Pasti itu. Jadi ini prediksi Rasulullah, ini hadis, ini gerakan masanya menyambung gitu menjadi sebuah energi yang menyatu. Allahu Akbar.